Welcome back to my channel. Biar kayak orang-orang. Nggak deng. Conversation, experience, ideas. Salah. Experience, conversation, and ideas. Oke, kali ini sebenarnya bingung ya mau bikin konten apa gitu. Karena basicnya bukan anak konten banget, tapi karena ya kita harus belajar produktif, dan mungkin karena YouTube channel ini sarana untuk latihan kali ya, latihan untuk melakukan banyak hal dan whatever we want, right? Jadi hari ini bakal bikin social makeups, gibah sambil makeupan. Temanya mungkin sambil ngomongin hoax, bukan mungkin ya, ngomongin hoax sambil makeupan nih. Jadi pengen belajar makeupan gitu kayak artis-artis. Mana sih caranya? Biar cantik gitu. Ternyata cantik itu tuntutan loh. Susahnya jadi wanita. Tapi but the things that we have to accept. Ya jadi wanita memang for me for sure ya. Seriously that special things. There is so many things that you have to keep. Banyak hal yang kamu harus jaga, banyak hal yang harus kamu kembangkan, banyak peraturan yang harus kamu sesuaikan, banyak hal yang harus pokoknya you have to manage yourself. That's the things. Tapi apapun keputusan kamu, that's your choice, and that's okay menurutku sih. No one will judge you, but first you have to accept yourself. Pertama adalah kamu harus menerima dirimu dulu. Itu perjalanan yang suatu hal yang sangat sulit menurutku. Nah, jadi ini ngomongin hoax ya. Niatnya pengen ngomongin hoax, tapi ngomongnya jadi kemana-mana. Jadi minggu ini tuh aku sempat bingung kan mau ngeposting apa, mau baca, tapi kayaknya orang bakal bosen deh. Akhirnya aku mau bikin makeup aja lah biar kayak orang lain. Dan setelah aku pikir-pikir kalau makeupan gini kan kayak buat aku latihan juga kan ya, buat latihan makeupan gitu biar lebih pintar makeup. Satu hal yang by the time kayak aku ngerasa kalau makeupan itu ada sesuatu hal yang baik, dimana kamu bisa mengetahui kamu baiknya di mana, cantiknya di mana, apa yang kamu sukai tentang dirimu. Nggak harus orang lain itu ngedikte kalau kamu tuh cantiknya kayak gini, kamu tuh cantiknya kayak gini, kayak gitu. Jadi mostly itu makeup itu yang murah-murah, ada yang mahal-mahal, model kayak Emina, Pixie, kayak gitu-gitu lah ya. Maklum, masih rakyat. Maksudmu nggak? Iya emang rakyat. Pakai ini Emina yang pink. Walaupun aku bukan putih banget, tapi aku suka aja buat base of blush. My blush it will be more orange, and I love to put like this one. Balik lagi ke ngomongin mulai dari ngomongin ini aja dulu. Kalau di kenapa tuh makeup artis itu kenapa jago-jago ya, karena dia belajar latihan terus di YouTube. Dia latihan sembari bikin konten kan, sembari ngobrol gini, dia juga latihan. Jujur anak-anak sekarang itu pinter-pinter banget makeup gitu. Aku kadang-kadang suka minder gitu melihatnya. Udah cantik-cantik banget lagi. Adik-adik kalian cepet sold out, ntar gimana yang kakak-kakaknya? Itu sangat-sangat ya ampun adik-adik,
jangan terlalu cepat dong gitu. Ntar kakak-kakaknya nih kalah ini gitu. Jadi mostly setelah aku telusuri itu makeup itu preference sih. Ada yang pakai concealer, ada yang pakai, tadi itu aku pakai foundation. Ya se-eksperimen kita aja lah, dan senyamannya kita dengan kulit kita kayak gitu. Dan ini krim blush, aku nungguin ini tuh mana nggak ini ya, nggak fokus ya. Gimana sih cara bikin fokus ya? Oke, intinya ini krim blushnya itu harus 120.000. Aku nunggu sekitar 1 tahun apa ya, di Guardian baru diskon 60.000. Sepelit itu. Enggak. Tapi maksudnya gini loh, karena kan kalau makeup itu kan jarang dipakai kan. Jadi aku agak ngerasa sayang aja kalau misalnya buang-buang duit untuk beli makeup. Ya kalau misalnya aku tadi konten makeup ya nggak apa-apa sih kan. Maksudnya itu kan buat aset, tapi aku ngerasa kayak masih payah gitu makeup aku. Ngapain sih beli makeup mahal-mahal kayak gitu. Tapi these days kayak aku ngerasa makeup itu penting dan membuat kepalsuan duniawi. Membuat kepalsuan duniawi menurut Ngana. Oke, jadi kita bakal ngomongin tentang hoax yang beredar di masyarakat ya. Jadi intinya ini tuh salah satu conversation, social conversation with the makeup. Jadi sambil makeup sambil gibah. Balik lagi nih ke konteks. Jadi itu banyak sekali hoax yang beredar di masyarakat, khususnya di pandemi COVID ini. Memang tergantung sekali dengan bagaimana perspektif kamu melihat pandemi ini. Tapi kita harus mengetahui bahwa semua negara merasakan hal yang sama, semua negara tidak siap, dan kita tahu banyak yang salah langkah. Nah, hoax yang beredar ini tuh kadang-kadang kan kayak menyeramkan ya, khususnya untuk pengendalian seperti minum inilah, minum itulah, terus kayak hoax salah ini, orang yang salah pihak ini, yang salah pihak itu. Padahal yang harus kita pahami adalah sebaiknya kita bijak dalam menghadapinya. Bijak dalam arti begini. Ada beberapa hal yang aku rangkum. Yang pertama, kita harus melihat fakta empiris. Fakta empirisnya itu dalam arti dia terlihat gitu, ada bukti, ada evidence dari suatu berita yang beredar itu, evidence ya. Dan yang kedua, coba dilihat dari sistematika sistematika pemberitaan itu. Kira-kira pemberitaan ini tuh berpihak kemana sih? Terus pemberitaan ini sebenarnya maksudnya apa sih? Gitu. Kita harus mengembangkan kemampuan kita dalam melihat suatu berita itu. Jadi kayak ini sebenarnya beritanya untuk apa sih, dan pihak mana yang diuntungkan gitu. Yang pertama tadi empiris, yang kedua sistematika beritanya. Dan yang ketiga ini tuh adalah validasi itu dalam arti cross checking. Jangan satu sumber gitu. Ya sekarang kan udah gampang ya, informasi itu sudah sangat gampang sekali loh, sangat gampang sekali dalam arti kamu itu bisa dapat berita itu dari mana aja. Kamu bisa dapat berita dari Google, kamu bisa mencarinya, ya sekaligus mengisi waktu kan. Jangan lupa untuk cross checking berita gitu. Kenapa males banget sih gitu. Apalagi tuh ya di WhatsApp keluarga itu benar-benar toxic. Yang ngepost yang dia suka ini ngepost ini, yang dia suka itu dia ngepost itu gitu. Yang di mana-mana itu kadang-kadang ya udahlah di offin aja, mending nih grup WhatsApp keluarga gitu. Jadi bete kan. Jadi yang pertama tadi itu adalah empiris, setiap yang terjadi harus ada buktinya. Yang kedua itu sistematika berpikir dari suatu beritanya.
Dan yang ketiga adalah validasi atau cross checking beritanya. Ayolah gitu, walaupun aku nggak pintar-pintar banget gitu, tapi istilahnya sedikit berpikir kritis gitu dalam mengembangkan ide gitu. Jadi kita tidak saling menyalahkan, melainkan kita fokus pada solusinya kayak gitu. Karena kalau menurutku tuh ya, hoax itu adalah memperkeruh keadaan, sangat memperkeruh keadaan, dimana setiap orang kan sudah susah ya pada pandemi ini, mempunyai tantangannya masing-masing. Terus tiba-tiba dateng lagi berita-berita hoax gitu. Itu menurutku itu kayak memperkeruh keadaan gitu. Kenapa sih kita nggak sama-sama fokus kepada solusi yang secara baby step gitu. Baby step itu dalam arti dikit-dikit tapi dia membuahkan solusi. Banyak tuh gerakan-gerakan anak muda sekarang itu hebat-hebat. Kayak misalnya sarapan pagi atau ngebagi-bagi. Kayak misalnya di Aurece itu yang kayak panjang umur orang-orang baik yang ngasih materi gitu ke orang-orang yang tidak terduga, walaupun sebenarnya sih bukan materinya ya, tapi melainkan kita ini bisa loh saling peduli, kita perkuat sosial kapital kita gitu. Kita perkuat sosial kapital kita, jangan memperkeruh keadaan, karena terlalu banyak orang yang ingin menguasai panggung di Indonesia ini, tidak melihat bahwa kita ini lagi di tengah musibah di pandemi COVID ini. Kenapa sih gitu nggak berusaha mengademkan suasana gitu, mencari solusi apa sih sebenarnya baiknya gitu. Sebenarnya kita baiknya ngapain gitu. Ya entahlah. Nah, yang kayak aku bilang tadi, yang pertama itu adalah empiris, ada buktinya. Kedua, sistematika beritanya. Yang ketiga itu validasi atau cross checking. Itu penting banget untuk kita semua. Kita belajar untuk sedikit aja mengkritisi gitu. Agar jangan terlalu banyak misinformasi gitu di tengah-tengah kita. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh berita gitu. Berita itu kan punya motif ya. Dia itu dibuat oleh siapa, untuk siapa, dan masyarakat yang dituju adalah apa gitu. Sebenarnya kita harus fokus ke solusinya sih, untuk menyelesaikan pandemi gitu. Memang sulit sekali di pandemi COVID ini. Tantangan sangat besar, tapi kita sebagai anak muda, kalau bukan kita siapa lagi coba? Siapa lagi yang bisa turun tangan? Enggak juga sih. Ini mah aku cerita aja gitu, personal cerita ke kalian semua. Ya aku berharap sih istilahnya gini, jangan memperkeruh suasana lah dari hoax yang beredar gitu, dimana masyarakat kita memang mempunyai prioritas masing-masing. Akan tetapi hoax yang beredar ini kita tidak bisa melihat secara empiris, sistematis, dan kita pun tidak melakukan validasi dalam suatu berita. Maksudnya semua orang tidak memikirkan itu. Kadang berita asal kita terima aja. Tapi ayolah bersama bareng-bareng kita mencari solusi. Kita fokus ke solusi, bagaimana ya kita menyelesaikan pandemik ini gitu. Kan sedih ngelihat bapak-bapak ya ampun bu, saya jam 7 aja baru keluar buka martabak gitu.
malah disuruh tutup. Padahal saya perlu membiayakan keluarga saya perlu cari uang. Entahlah, menurutku hal ini tuh penting banget diperhatikan gitu, dimana terlalu banyak gitu orang yang menyalahkan sampai akhirnya lupa untuk mencari solusi. Ketika kita pada situasi normal, mungkin saja kita istilahnya tidak memiliki beban tersendiri ya. Tapi pada pandemi ini kan kita mempunyai bebannya masing-masing gitu. Hoax itu yang berada di masyarakat itu sangat memperkeruh suasana, sangat sekali, sangat memperkeruh suasana. Sampai pada akhirnya aku ngeliat bagaimana nggak terus-terusan terpecah belah. Terpecah belah gitu Indonesia ini. Gimana ya? Masalah pandemi ini kan kayak lonjakan terus. Kekurangan ini, panik buying terus-terusan gitu. Ini itu kan karena kita tidak berusaha mengurai masalah apa sih yang sebenarnya kita hadapi. Kita tidak berusaha mencari solusinya gitu. Jadi intinya sih aku di konten gibah makeupan ini, jadi makeupku kayak gini, kelihatan gak sih? Jadi berharap kita lebih fokus pada solusi, sama-sama mencari dari bottom up dan top down gitu, dari kita sebagai masyarakat gitu. Mengkritik boleh, akan tetapi mengkritik yang membangun. Kita itu agak terlalu sulit untuk membuat kritikan yang membangun. Terus pemerintah lihat coba, kalau diem aja gitu, kita rakyat, kita butuh makan, kita butuh bertahan hidup gitu. Semoga tidak ada lagi hoax yang memperkeruh keadaan, membuat situasi tambah hancur gitu. Jangan lupa kalau misalnya ada berita di WhatsApp grup keluarga tuh yang sangat toksik itu, ingat itu ada buktinya, tidak empiris. Dan yang kedua, sistematika beritanya make sense nggak sih? Dan yang ketiga, validasi. Coba dong, masa buka Instagram berjam-jam itu bisa, tapi untuk ngecek satu berita untuk menambah pengetahuan tidak. Saya Ruth Edri, experience, conversation, and ideas. Wah, lucu juga sih.